Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid sampai pada dalil yang terakhir dari bab yang pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Ya. Faqala li, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku katakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak Allah atas hamba-hambanya adalah hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengadab siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Qultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Maka aku berkata, ya Rasulullah, tidakkah aku kabarkan kepada manusia berita gembira ini? Qala la tubashirhum fayattakilu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan dulu engkau sampaikan karena khawatir mereka kemudian bergantung dengan hadis ini dan tidak melakukan amal saleh. Akhrajahu fi sahihain. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua, dan juga diriwayatkan oleh para imam-imam yang lainnya. Baik. Inilah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Ya. Hadis ini berbicara tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala serta ancaman azab bagi siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Ibn Amr Ibn Aus Ibn Ka'ab bin Amr al-Khazraji al-Ansari. Ya, beliau berasal dari suku Khazraj yang ada di Madinah. Beliau adalah sahabiyun jalil masyhurun min ayanis sahabah. Ya, seorang sahabat yang agung, yang masyhur, ya, dari kalangan ulama besar, ya, di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau terkenal dengan ilmu yang luas, ya, dan terkenal sebagai ahli di dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, perkara halal dan haramnya, dan juga ahli di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Sampai disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaqri'ul Qur'an min arba'ah." Ya, mintalah bacaan Al-Qur'an itu, ya, yakni bacaan Al-Qur'an sebagaimana dia diturunkan dari 4 orang, ya.
bin Abdullah bin Mas'ud, wa Salim maula Abi Hudzaifah, wa Ubay bin Ka'ab, wa Mu'adz bin Jabal. 4 orang tersebut adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian Salim maula Abi Hudzaifah, ya, bekas budaknya Abu Hudzaifah, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ulama besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau ketika terjadi Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Mu'adz bin Jabal sebagai qadhi, ya, sebagai qadhi dan muallim, ya, untuk kota Makkah, ya, sebagai qadhi dan muallim untuk kota Makkah, ya. Kemudian beberapa tahun kemudian beliau diutus ke negeri Yaman, ya, diutus ke negeri Yaman juga sebagai qadhi dan muallim di sana, ya. Artinya qadhi sebagai hakim dan muallim sebagai pengajar, ya, orang kaum muslimin yang ada di Yaman, ya. Lalu beliau kembali ke Madinah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau juga diutus, ya, sebagai qadhi dan muallim di negeri Syam, ya. Dan beliau meninggal di sana pada tahun ke-18 Hijriah dalam umur yang masih sangat muda, yaitu 38 tahun. Iya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin." Ya. Aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Ya. Ini juga menunjukkan keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah salah seorang, ya, dari sahabat yang sering bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda tentang keutamaan beliau, "Mu'adz yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama bi ratwatin." Bahwasanya Mu'adz akan dibangkitkan pada hari kiamat di depan para ulama, ya. Artinya beliau pemimpin para ulama bi ratwatin, ya. Dengan jarak 1 ratwah. Yang disebutkan 1 ratwah ini ada yang mengatakan seperti 1 lemparan panah, ya. Ada yang mengatakan seperti 1 mil, ya. Dan ada yang mengatakan seperti sepanjang mata memandang. Iya. Ini keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan di sini juga sekaligus menunjukkan bolehnya saling berboncengan, ya. Saling berboncengan dalam menaiki kendaraan. Apakah kendaraan itu berupa hewan tunggangan ataukah berupa kendaraan-kendaraan modern yang ada sekarang ini, sepanjang kendaraan itu mampu untuk untuk memuat, ya, orang yang menaikinya. Iya. Artinya tidak boleh juga berlebih-lebihan, ya. Misalkan sebuah motor yang kapasitasnya untuk 2 orang kemudian dinaiki 3 orang, maka ini berlebih-lebihan, ya. Juga tidak dibolehkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala apabila bisa memudaratkan. Iya. Di sini juga menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Di mana beliau sebagai pemimpin kaum muslimin, bahkan seorang nabi yang sangat mulia, ya, tapi beliau tidak segan-segan untuk membonceng para sahabatnya. Iya. Dan ini juga termasuk amal saleh, ya. Apabila ada saudara kita yang membutuhkan tumpangan, ya, kemudian kita memberikan dia tumpangan, mengantarnya kemana yang dia inginkan dan seterusnya. Iya. Dan dalam satu riwayat, himar atau keledai yang dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya Ufair, ya. Ini hadiah dari Al-Muqawqis, raja Mesir pada waktu tersebut, ya. Baik. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sedang dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda kepadanya. Nah,
Di sini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk berdakwah dan mengajarkan kebaikan, ya, dan kebaikan yang paling utama adalah tauhid. Iya. Walaupun kesempatan yang singkat, hanya sekedar berboncengan di satu kendaraan untuk menuju suatu tempat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempatkan diri untuk mengajarkan satu kebaikan kepada orang yang bersama beliau di dalam kendaraan tersebut. Iya. Maka kata Mu'adz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya, ketika aku sedang dalam boncengan beliau, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Di sini ada pelajaran bagi kita bagaimana thariqatut ta'lim, ya. Di antara bentuk thariqatut ta'lim yaitu cara mengajar, ya, dengan bentuk as-su'al wal jawab, ya, bentuk tanya jawab, ya. Ini merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan metode ini orang yang kita sampaikan satu kebaikan padanya, dia akan lebih intibah, ya, akan lebih memperhatikan, ya, dan juga akan lebih masuk, ya, ke dalam jiwanya, iya. Ketika kita meminta dia juga untuk interaktif, ya, dengan apa yang akan kita sampaikan, iya. Dan ini metode yang sangat bagus, ya, di dalam mengajarkan satu pelajaran kepada murid-murid. Iya. Ketika ditanya hal tersebut, "Ya Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah?" Maka Mu'adz mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya. Ini merupakan adab dari seorang apabila ditanya tentang satu permasalahan yang dia tidak pahami, dia tidak kemudian menjawab begitu saja, ya. Apalagi ini permasalahan agama, dia tidak kemudian menjawab dengan jawaban yang berasal dari kantongnya sendiri atau berasal dari pikirannya, atau dia mengatakan, "Menurut saya hak Allah itu seperti ini dan hak hamba seperti ini," atau "Menurut hemat saya begini dan begitu." Tidak, ya. Agama ini bukan menurut perasaan kita. Agama ini bukan menurut akal kita, tapi harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita tidak tahu, katakan tidak tahu. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya. Dan ini bukan aib, sama sekali bukan aib. Walaupun seorang alim besar, ya, seorang ulama besar, seorang ustadz besar di kampung, ya, kalau tidak tahu permasalahan, bukan aib. Kalau dia mengatakan, "Saya tidak tahu apa yang kamu tanyakan, ya, saya tidak tahu jawaban apa yang kamu katakan." Justru aib yang sangat besar, yaitu dosa yang sangat besar, apabila seorang berkata di dalam agama Allah tanpa berdasarkan dalil, tanpa berdasarkan ilmu dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan atas kalian berucap atau berkata tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kata ulama, yang dimaksud dengan berkata tentang Allah adalah berkata tentang nama-nama dan sifatnya, dan berkata tentang syariatnya. Iya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib, hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Janganlah kamu mengatakan sesuatu, ya, dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ini halal dan ini haram, ini boleh dan ini tidak boleh, ini sunnah dan ini bid'ah, ini tauhid dan ini syirik, ya, padahal kalian tidak mengetahui ilmunya tentang itu, ya. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat, ya, kedustaan atas Allah, mereka tidak akan beruntung, ya. Jadi orang-orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah adalah orang-orang yang berdusta atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan inilah salah satu penyebab, ya, tersebarnya berbagai macam kesesatan di mana-mana. Ya, ketika seorang
berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dalil oleh Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka sebagai adab seorang yang tidak mengetahui ketika ditanya tentang permasalahan agama, dia katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Sampai diriwayatkan Imam Malik rahimahullahu taala, ya, pernah datang kepada beliau seorang dari satu kampung yang sangat jauh, diutus oleh kaumnya, ya, untuk menanyakan 40 permasalahan agama kepada Imam Malik. Ya. Tapi dijawab oleh Imam Malik hanya 4 saja. Ya. Hanya 4. Sampai orang ini protes. Wahai Imam, saya datang dari jauh menanyakan permasalahan agama kepadamu, lalu engkau banyaknya mengatakan la adri, saya tidak tahu. Maka Imam Malik mengatakan, pergi ke kampungmu dan katakan kepada mereka Imam Malik tidak tahu. Ya, ini menunjukkan apa? Para ulama tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya, apabila mereka memang tidak tahu permasalahannya. Ya, sebab dosa yang sangat besar apabila seorang berani berbicara tentang agama Allah padahal dia tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Iya. Dan penyebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dengan nama Allah di sini dibolehkan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki ilmu tentang syariat yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dalam permasalahan kauniyah, qadariyah, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Iya, seperti hal-hal yang gaib, ya. Oleh karenanya, ketika seorang mengucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta," sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya mengucapkan hal tersebut. Beliau mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Jadi ucapan tersebut penyebutan nama Rasulullah dengan nama Allah sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulullah, maka hal ini tidak dibolehkan. Ya. Tapi di sini Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agama ini. Iya. Hanya saja kata para ulama kita, lafaz Allah wa Rasuluhu a'lam hanya disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Adapun ketika beliau sudah meninggal dunia, cukup kita mengatakan Allahu a'lam, ya. Sebab beliau telah berpindah dari alam yang fana ini kepada alam barzakh di mana beliau tidak mengetahui, ya, sebagaimana yang diketahui Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terjadi di dunia ini. Iya. Maka ketika ditanya, wahai Mu'adz, apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas hamba-hambanya adalah hendaklah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Inilah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling tertinggi. Hak yang paling harus kita utamakan karena dia adalah hak pencipta, hak zat yang maha tinggi yang harus kita muliakan, yaitu kita memurnikan ibadah hanya kepadanya dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Iya. Oleh karena itu, inilah hak yang paling layak untuk diperjuangkan. Iya. Paling layak untuk disampaikan kepada umat, ya, diajarkan kepada umat ini, ya, bahwa ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan, ya, yaitu memurnikan tauhid kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga, ya. Maka sungguh mengherankan orang-orang yang berteriak-teriak
ya, untuk memperjuangkan atau mengatasnamakan hak-hak rakyat, ya, yang tertindas katanya. Ya. Tetapi pada saat yang sama mereka kemudian melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Sedangkan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengadab siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Yaitu siapa yang beribadah hanya kepada Allah dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Iya. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Apabila mereka tidak menyekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka sedikit pun. Iya. Dan ini mencakup asyirkul akbar dan asyirkul asgar. Ya, sebab dia datang dalam konteks nakirah atau umum, ya, yang juga bermakna umum, ya, mencakup syirik akbar dan syirik asgar. Ya. Siapa yang tidak menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengadabnya. Ya. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Ya. Barang siapa yang meninggal dengan membawa aqidatut tauhid, ya, iman kepada tauhidullah, ya, mengesahkan Allah di dalam ibadah, ya, tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun juga, maka hal itu akan menjadi sebab yang paling besar diampuni dosa-dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Iya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya barang siapa yang tidak menjauhi kesyirikan, maka dia belumlah dikatakan sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tauhid adalah syarat sahnya satu ibadah. Tauhid adalah syarat sahnya satu ibadah. Apabila seorang tidak mentauhidkan Allah, maka dia belum dianggap sebagai seorang muslim. Walaupun dia beribadah kepada Allah, tapi kalau dia menyekutukan Allah pada sisi yang lain, ya, maka dia juga belum dianggap sebagai seorang muslim, sebab dia belum memenuhi dua rukun tauhid, dua rukun la ilaha illallah, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ya, sebagaimana pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu, an-nafyu wal itsbat, ya, dua rukun dalam tauhid, dua rukun dalam kalimat la ilaha illallah. Harus ada an-nafyu wal itsbat, ya, penafikan dan penetapan, ya. Menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh untuk disembah. Iya. Qultu ya Rasulullah, afala ubashshirun nas? Lalu kata Mu'adz, ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan kepada manusia berita gembira ini? Di sini menunjukkan disukainya kita mengabarkan kabar-kabar gembira kepada kaum muslimin. Iya. Sehingga para sahabat sudah terbiasa apabila mereka memiliki satu berita gembira, maka mereka sampaikan kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Iya. Dan ini berlaku dalam permasalahan agama maupun permasalahan dunia, ya. Seperti yang dilakukan malaikat ketika menyampaikan kepada Nabi Ibrahim akan lahir anaknya, ubasyaruhu bigulamin alim, ya. Mereka memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan lahirnya anaknya yang alim. Iya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubashirhum fayattakilu. Jangan engkau kabarkan berita ini. Artinya jangan dulu engkau kabarkan, karena jangan sampai mereka bergantung dengan berita ini, lalu kemudian mereka malas beramal saleh, ya. Bahkan meninggalkan amal saleh, ya. Ini nampaknya di awal-awal Islam, ya. Ketika para sahabat banyak yang baru masuk Islam, ya. Sehingga
dikhawatirkan mereka salah memahami hadis ini. Ya, salah memahami hadis ini. Jadi kalau sudah dikatakan bahwa siapa yang tidak menyekutukan Allah tidak akan diazab, ya. Lalu kemudian orang yang mendengarkan tidak melakukan amal saleh, ya, atau tidak memperbanyak amal saleh karena berkeyakinan yang penting tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab orang yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala itu ada dua bentuk. Ada yang selamat dengan sempurna, ada yang selamat namun tidak sempurna. Ya. Orang yang selamat dengan sempurna, yaitu tidak sedikit pun dia masuk ke dalam neraka. Ya. Yaitu orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Menjauhi perbuatan syirik dan menjauhi segala macam bentuk dosa. Adapun yang melakukan dosa-dosa besar, ya, maka dia masih terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala meskipun dia pasti selamat dari kekal, ya, di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya, seorang muslim itu betapapun dia melakukan dosa-dosa besar dan dia terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala, tetapi sepanjang dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, dia tidak akan kekal di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sampai mereka bergantung kepada hadis ini, ya, dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan mengazab, ya, orang yang tidak menyekutukannya, lalu kemudian mereka tidak melakukan amal-amal saleh. Iya. Hadis ini juga menunjukkan jawazu kitmanil ilmi lil maslahah, ya. Bolehnya menyembunyikan satu ilmu karena satu maslahat, ya. Artinya tidak semua ilmu yang kita ketahui itu boleh langsung kita sampaikan kepada semua jenis orang, ya. Tetapi boleh untuk mengkhususkan, ya, sebagian orang dengan satu ilmu tertentu, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah ilmu az-zaid al-qadr al-muhtaj ilaihi fi iqamatid din, ya. Dikatakan oleh para ulama, ilmu yang boleh khususkan bagi sebagian orang dari sebagian yang lain, tidak disampaikan kepada sebagian yang lain, adalah ilmu yang merupakan tambahan, ya, dari ukuran yang dibutuhkan untuk menegakkan agama seseorang. Ya, ini ilmu yang boleh dikhususkan, disampaikan kepada sebagian orang, tidak disampaikan kepada sebagian yang lain. Iya. Dari sini ada asal para sahabat, ya, yang mengingatkan kita untuk menyampaikan kepada umat, menyampaikan kepada seseorang satu ilmu yang kira-kira bisa dia cerna, ya, kira-kira bisa dia pahami dengan baik, ya. Seperti kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari, haditsun nas bima ya'rifun, ya. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Juga kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innaka lan tuhadditsa qauman bihaditsin la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Dalam riwayat Muslim, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya engkau tidaklah menyampaikan, ya, satu pembicaraan kepada satu kaum atau satu hadis engkau sampaikan kepada satu kaum yang tidak bisa dicerna oleh akal-akal mereka, kecuali itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Iya. Maka ini menunjukkan hikmah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dituntut untuk mengetahui bagaimana cara kita menyampaikan apa yang kita ketahui dari syariat ini, dan pada saat yang bagaimana, ya, kita sampaikan hal tersebut, ya. Dan kepada bentuk orang-orang, ya, bentuk manusia yang seperti apa yang pas kita sampaikan satu pembicaraan, ya. Jadi tidak sekedar kita mengetahui apa yang akan kita sampaikan, ya, yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita juga harus mengetahui bagaimana bentuk-bentuk orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan
ya, dan bagaimana cara kita menyampaikan. Ini yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, ya. Dan dalam satu riwayat juga dalam Bukhari dan Muslim ditambahkan wa akhbara biha Mu'adz inda mautihi ta'assuman, ya. Mu'adz menyampaikan hadis ini menjelang kematiannya karena khawatir, ya, karena takut terkena dosa menyembunyikan ilmu, iya. Artinya Mu'adz memahami bahwa larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyampaikan itu bukan larangan selamanya, ya. Itu bukan larangan selamanya, ya. Tetapi hanya larangan sementara karena kekhawatiran beliau jangan sampai orang-orang salah memahami hadis ini, ya. Demikianlah penjelasan tentang hadis ini yang kesimpulannya menunjukkan tentang kewajiban manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, ya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Tadi telah disampaikan penjelasan dari Ustaz Abu Abdillah Sufyan, dan ini adalah pertemuan yang ke-6 insyaallah, dan memasuki kepada termin tanya jawab yang semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan bagi antum yang ingin bertanya, silakan dikirimkan melalui SMS ke 0813 949 72127. Jadi sekali lagi, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan dikirimkan melalui SMS ke 0813 949 72127 kepada Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada pertanyaan yang masuk melalui SMS. Apakah berdoa dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya itu boleh? Karena sebagian berpendapat katanya berwasilah. Mohon penjelasannya. Yang pertama, kalau yang dimaksud dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya itu adalah memohon kepada Allah dan Rasul, maka tidak diragukan lagi, ini adalah syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, artinya menyebabkan dia murtad, ya. Dan apabila dia mati sebelum bertobat kepada Allah, maka dia tidak akan diampuni dosa-dosanya, ya. Sebab ini termasuk kategori syirik besar. Kenapa demikian? Karena doa itu ibadah, ya. Dan ibadah tentunya tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana firman Allah, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Ya. Dan berdoalah kepadaku. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepadaku, ya, niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah, ya. Jadi kalau kita berdoa kepada selain Allah, meskipun kepada Rasulnya, ya, orang yang paling mulia, yang paling dicintainya, maka itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia hanya sekedar bertawassul atau menjadikan wasilah, ya, dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dia mengucapkan, "Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana." Ya, wahai Rabb, dengan nama Al-Mustafa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampaikanlah maksud-maksud kami. Maka ini termasuk kategori bid'ah, ya. Sebab tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ulama kita menyebutkan tawassul yang dibolehkan dalam syariat itu hanya ada 3 bentuk, ya. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ya. Yang kedua, bertawassul dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, ya. Misalnya, ya, kita mengatakan, ya Allah, andaikan saya membaca Al-Quran ini, ya, ikhlas karenamu, maka kabulkanlah doaku,
Ya, seperti dalam hadis tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua, lalu masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka lakukan, maka pintu gua itu pun terbuka. Iya. Dan yang ketiga, bertawassul dengan doa orang yang soleh. Artinya, kita datang kepada seorang yang soleh, kemudian kita minta didoakan. Iya. Sehingga para sahabat dahulu, ketika mereka ingin bertawassul dengan orang yang saleh, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didoakan, ya. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka tidak kemudian bertawassul dengan nama beliau atau tidak kemudian berdatangan di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi mereka datang seperti yang terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, untuk meminta didoakan, ya, kepada beliau. Iya. Dan insyaallah penjelasan tentang permasalahan ini akan datang pada babnya. Baik. Apa makna tawasul? Ya, pertanyaan berikutnya, apa makna tawasul? Apa saja yang dibolehkan dan yang dilarang darinya? Ya, kebetulan barusan dijawab, ya. Tawasul itu adalah menjadikan sesuatu sebagai perantara di dalam doa, ya, di dalam doa. Dan kita sudah sebutkan, kalau seorang berdoa kepada selain Allah, meskipun dengan dalih tawasul, ya, misalkan seorang datang di kuburan para wali, ya, kemudian berdoa kepada penghuni kubur tersebut dengan dalih tawasul, ya, yaitu sebagai perantara agar wali ini menyampaikan doanya kepada Allah, maka ini tidak diragukan lagi, dia telah melakukan syirik besar dengan kesepakatan seluruh ulama. Ya, ulama sepakat, ulama semuanya sepakat, semua bahwa orang yang melakukan hal tersebut, berdoa kepada selain Allah dengan dalih tawasul, dia telah melakukan syirik besar. Ya, dia telah melakukan syirik besar. Ini tawasul yang syirki. Ya. Adapun selain dari 3 macam tawasul yang kita sebutkan, itu adalah tawasul yang bid'ah. Iya. Baik. Pertanyaan berikutnya, mengqada puasa tapi telah datang bulan Ramadan dan belum selesai, apa tidak apa-apa diteruskan setelahnya? Iya, tidak masalah, insyaallah diteruskan setelahnya, ya. Namun apabila seorang melakukannya dengan sengaja, hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus. Tanya. Bagaimana kedudukan ibu tiri? Ya. Bagaimana kedudukan ibu tiri? Ya. Ibu tiri atau istri bapak termasuk mahram, ya, dari anaknya bapak tersebut, ya. Dan berbakti kepada ibu tiri, ya, termasuk kategori berbakti kepada bapak, ya, sebab dia adalah istri bapak, ya. Dan dia tidak boleh, apabila bapaknya meninggal dunia, dia tidak boleh kemudian menikahi ibu tirinya tersebut, ya. Demikian, wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau doa diawali atau dibuka hanya dengan salawat Allahumma salli ala Muhammad, ya. Diawali dengan hamdalah, kemudian salawat, ya. Diawali dengan hamdalah, dengan pujian-pujian kepada Allah, ya, kemudian salawat, ya. Dan salawat bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa diakhirkan, ya. Tetapi tetap juga dengan menyertakan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Baik, alhamdulillah kita telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.